Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wa khususan ala ni'matil imani wal islam wal ihsan ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-hakim. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين آمين. أما بعد, para pemirsa yang budiman, kali ini izinkanlah saya akan berbagi ilmu fiqh Muslim Doctrine of Duty
ajaran Islam yang mempercakapkan, membahas, membicarakan tentang kewajiban. Ya macam-macam lah definisinya. Fikih ya. Saya akan belajar membaca kitab At-Taqrib yang dipandu dengan kitab komentar atau syarahnya yang bertitel Kifayatul Akhyar, kecukupan bagi orang-orang pilihan. Mungkin maksudnya kitab ini diharapkan oleh sang mu'alif, syekh penyusunnya. Ini mungkin daerahnya yang sekarang terjadi perang saudara yang dimulai menurut medsos sejak tahun 2011. Kalau tidak salah ya ini Suriah ya. Syarah ini dikan jadi Kifayatul Akhyar, judul kitab ini. Syarah kitab Kifayatul Akhyar fi khalli ghayatil ikhtisar, di dalam mengurai, mengomentari kitab Ghayatil Ikhtisar. Nama lain, sebutan lain bagi kitab At-Taqrib. Jadi kitab ini adalah karya ta'liful imam, buah pena seorang imam ya. Imam itu al-muqtada bih tafsirnya. Jadi sosok yang layak diikuti. Al-Faqih, seorang pakar fikih. Kalau banyak fuqaha jamak taksir. Kalau di Indonesia kan diserap dalam bahasa fuqaha. Jadi kalau bicara bahasa Indah jangan fuqaha. Ya. Jadi tidak proporsional itu. Kalau bicara berbahasa Arab ya pakai fuqaha. Tapi ketika kita menurut para ahli fikih atau fuqaha ya nggak pas. Ya tidak salah. Nggak tepat namanya. Karena bahasa Indonesia tidak ada fuqaha itu. Yang ada fuqaha itu kata kamus. Ya baru katanya saja saya. Ya mungkin boleh dilihatlah dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online tinggal klik aja HP-nya. Google. Al-Muhaddis, beliau di samping pakar fikih, al-faqih juga pakar hadis. Asy-Syarif yang mulia. Asy-Syarif bisa juga sebutan bagi Asy-Syayyid ya. Kadang sebut Asy-Syarif. Taqiyuddin yang bergelar atau dijuluk dengan nama Taqiyuddin. Nama asli beliau Abi Bakrin. Beliau bernama asli Syekh Abu Bakar bin Muhammad. Jadi bin Abdul Mu'min Al-Hisni. Hisni itu entah namanya apa, mungkin daerah ya di Suriah sana. Al-Husaini. Nah ini benar kalau begitu ya. Kalau Asy-Syarif tadi ya Sayyid ya. Mirip Sayyid ya, kalau tidak salah begitu.
Al-Husaini. Nah ini biasanya nisbah pengkaitan terah pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, suami Sayyidah Bunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ad-Dimashqi, warga Damaskus, ibu kota Suriah ya. Asy-Syafi'i, pemadhab atau pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Rahimah, semoga berbelas kasih kepada Syekh Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdul Mukmin Al-Hisni, sapa Allah Gusti, sapa Allah Ta'ala Halimulur Allah. Beliau tertulis dalam cover kitab Kifayatul Akhyar ini juga ada catatan-catatan kaki kitab ini. Jadi uraiannya ya semacam khasiah, ada semacam khasiahnya. Tidak hanya Kifayatul Akhyar, tapi Kifayatul Akhyar plus catatan kaki. Jadi ada footnote. Footnote bisa dipersamakan dengan khasiah juga. Beliau lahir tahun sanata, tahun 752 sampai 800, wafatnya 829. Kira-kira usia berapa itu? Nggak sempat saya ngitung. Kitab ini diterbit oleh penerbit luar negeri, namanya Darul Minhaj ya. Darul Minhaj nama percetakannya. Top Atusania cetakan Darul Minhaj Lubnan. Ya, Lubnan itu Libanon, bahasa Arabnya Lubnan. Beirutu, ya. Lubnanu, negaranya Libanon. Beirutu, kotanya Beirut. Atop Atusania, terbitan printingan kedua. Ya. Second printing. Tahunnya 1430 sampai sejajar dengan tahun itu tadi Hijriah 1430, tahun Masehinya 2009. Nah, saya kira itu kitabnya. Ya. Supaya apa? Kalau ada yang ingin mengingatkan saya belajar membaca ini, bisa membuka kitab ini. Temanya kali ini syarat-syarat diwajibkannya sholat. Nah, jadi siapa saja yang dikenai kewajiban sholat. Nah, selain mereka yang akan disebutkan di dalam tema ini, maka bisa tidak sah kalau sholat karena nggak punya syarat. Nah ini kalau kitab At-Takribnya atau Ghayatul Ikhtisarnya berbunyi begini. Jadi qala al-mu'allif berarti Syekh Abu Thayyib atau Abu Suja. Wasyareh nanti ya, tapi ini kirim Fatihah dulu. Qala al-mu'allif wasyareh rahimahu azza wa jalla wa nafa'na bi ulumi ma fitarain.
fi syafatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. 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 Ini at-takrib atau nama lain Ghayatul Ikhtisar. Ya, kitab beliau disebut Ghayatul Ikhtisar karena memang singkat sekali ya, teksnya sangat tidak bertele-tele ya, sangat singkat tetapi padat. Isinya padat. Memang permintaannya mereka yang meminta dijalankan kitab At-Takrib memang begitu. Ini beliau seorang hakim Qadhi Abu Thayyib. Wa syara'itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubi sholati. Syara'id jamaknya lafaz syartun. Wa syara'itu wujubi sholati lan utawi pira-pira syarat wajib sholat. Iku salah satu asya. Lah ini kalau baca di tawa beras gitu. Ingat saya dulu masih kecil. Nah, mungkin ada yang baca gini, wasara itu wujubi sholati lan utai pira-pira syarat wajib sholat. Salah satu asya iku telu pira-pira perkara. Ini mungkin tempat yang lain. Sama saja loh. Yang penting lafaz salah status atau peranan atau jabatannya dalam rangkaian syara itu wujub sholati salah satu adalah sebagai khobar, sebutan bahasa Indonesia atau predikat. Wa syara itu wujub sholat sebagai pokok kalimat ya, kata benda yang dijadikan permulaan kalimat. Mubtada bahasa Arabnya. Al-Islamu boleh dibaca kalau menurut kitab Al-Jurumiyah ya. Matnul Syarah Mukhtasar Jiddan atau Matan Al-Jurumiyah. Berdasarkan kitab Al-Kafarawi ya. Syarahnya Matan Al-Jurumiyah. Al-Islamu suwiji iku, jadi ada mubtada yang dilempar. Ahaduha. Ini menurut kitab ya kalau tidak salah Al-Kafarawi. Jadi kenapa kok dibaca rafa ditandai dengan doma ya, doma karena isim mufrad bentuk tunggal. Singular noun, kata benda bentuk tunggal. Dan dia jadi apa? Bisa saja jadi itu tadi mubtada, khobarnya mubtada yang dilempar, yaitu part of them. Salah satu dari tiga itu
parts, one of them, satu dari mereka ya tiga itu, atau H2 salah satunya, nah itu yang dilempar mubtada'nya. Nah, al-ismu jadi khobar, maka menurut kitab Al-Kafrawi ini maka atau al-Aduhnya, maka berstatus atau berperan kepada khobar. Menurut kaidah syarah Mukhtasar Jidan karya Syekh Ahmad Zaini Ad-Dahlan rahimahullahu azza wa jalla, dalam kaidah ilmu nahwu, kaidah nahwiyah atau kaidah ilmu nahwu, setiap khobar dibaca rafa. Rafa itu sebutan bagi salah satu dari i'rab yang ditandai dengan asli doma. Jadi tandanya dalam apa le pulang Salim sudah pulang, dicopot le pakaiannya. Ini ada uang gini 2000-an dua ya. Ya nanti gue dompet, ini aja dibuat. Ya kalau kosong, di atusan ada repot nyusut naik ya. Ya nanti tambah bapak. Dah beli jajan, pakaiannya copot le. Nanti al-Islamu suwiji iku lah gitu. Jadi mubtada'i diterjemah. Jadi al-Islamu suwiji iku Islam. Atau ada yang bisa dibaca jadi badal ya, badal ba'd mingkul. Jadi gantinya lafaz salah satu asya, karena salah satu asya itu di khobar juga. Nah, salah satu dari tiga itu al-Islamu rupane Islam, atau dibaca nasab. Diperkirakan ini menurut syarah Mukhtasar Jidan kalau tidak Kafrawi. Jadi maf'ul bi objek diperkirakan di dalamnya menyimpan lafaz yakni atau akni. Kalau akni saya mu'allif, saya ini adalah ucapan menirukan ucapan Syekh Abu Thayyib atau Abu Suja. Yang saya maksudkan dengan tiga, saya masuk al-Islamah, yaitu Islam. Saya masukkan Islam tiga itu. Pertama, pada tubuh seseorang yang dikenai kewajiban menjalankan sholat. Kalau tidak dikenai karena sholatnya tidak sah, nah, kan tidak dikenai. Jadi orang harus pada dirinya terdapat sifat Islam, jadi muslim atau muslimah. Tapi tidak setiap orang beragama Islam, karena kadang-kadang tidak sah juga. Ya Islam, tapi syarat yang kedua wal bulughu, dan keadaan dewasa. Nah, dewasa ini kalau di bab yang sudah lewat ini diberi batasan oleh ahli fikih bahwa dewasa yaitu jika lelaki maka seharusnya sudah berusia 9 tahun dan pernah ejakulasi, sudah pernah mengeluarkan air sperma, air mani, umur 9. Berarti kalau ya kurang dari umur 9, nah, mungkin ada kelainan. Tapi mungkin ya, ini berdasarkan penelitiannya para ahli fikih.
Mungkin ahli fikih meneliti tidak ada anak laki-laki yang mengeluarkan air sperma sebelum umur 9, mungkin gitu. Atau karena usianya sudah 15 tahun. Nah, dewasanya dewasa usia ya. Yang wanita juga begitu. Ketika dia sudah berumur 9 dan mengeluarkan darah, namanya darah haid atau menstruasi, maka dia juga dianggap sudah memasuki bulu ranah zona gelanggang kedewasaan. Orangnya disebut balighah, wanita yang sudah memasuki usia dewasa. Atau kalau haid ya tidak usia dewasa tapi keadaan dewasa. Tapi kalau umur 15 ya tidak haid tapi sudah mencapai 15 tahun wanita, maka dia juga termasuk orang yang mempunyai sifat bulughah, keadaan dewasa. Nah, yang ketiga, wal aqlu, akalnya masih lengket pada tubuhnya. Jadi akalnya tidak terlepas dari seseorang muslim tadi yang dewasa tadi. 3 serangka ini biasanya lazim dijuluk, disebut, dinamakan ya, mukallaf atau mukallafah ya. Ya saya dulu pernah ngaji takrib, tapi kan khatam tuh saya rasa belum. Ya pindah-pindah ke pondok ya belum. Itu kudul cuman ya. Khataman hanya di pondok Ploso tanpa bayar. Sangune ngepres. Ya. Kalau tidak salah sangu saya itu menjahit 1 setel pakaian, celana dan hem lengan panjang. Kalau tidak salah dulu saya menarik ongkosan itu 10.000. Dulu tahun 1982, 83. Ya sudah mahal. Kalau menurut di Kecamatan Balompang, saya kira sudah paling mahal. Itu jadi 3 bulan kalau tidak salah itu. Itu tak potong lagi uangnya untuk beli tafsir Al-Jalalain. Yang membaca Mbak Ye Jamak Syekh Jamaluddin Fadil bin Fadil, muridnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng pendiri NU itu. Ikhya ya belum khatam. Ihya Ulumuddin. Jadi ngaji dewe saya ini. Entah siapa yang mengajar, ya mudah-mudahan ada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Bukhari ya belum khatam, kurang sedikit lah, 1/4 lah. Juz 4 itu, 4 jilid, 4 juz atau 4 jilid. Ditakdirkan Mbak Yai sudah tidak bisa baca kitab. Sudah menjelang wafat itu. Kira-kira 1 atau 10 harian, 1 minggu wafat. Kudul Juman tidak khatam, Fathul Wahab tidak khatam, Munil Labib tidak khatam, Nahwu yang bakas yang aneh-aneh itu tidak khatam. Ikhya, jadi kalau siang sekian ya ini ngaji Fathul Wahab, tafsir Jalalain, Ikhya kalau tidak salah. Nah untungnya saya ini masya Allah barokah muridnya Mbah Hasyim, Mbah Syekh Hasyim Asy'ari Tebuireng. Anak saya kuliahnya di situ semua. Anak saya 4 kuliah di situ.
Yang dua sudah S2 ganti ke itu sekolahan yang oleh PWNU atau Bapak Kiai Haji Hashimujadi mungkin itu wilayahnya yang di Jatim. Mungkin beliau mungkin di Jakarta juga. Sekarang di Unisma 2. Calonnya doktor 1, yang satunya ya masih calonnya S1. Nah, ini singkatnya biasanya disebut mukallaf. Orang yang ditugasi atau dibebani oleh syariat Islam. Jadi syarat wajibnya globalnya yaitu mukallaf. Orang yang dikenai kewajiban sholat adalah muslim atau muslimah, akil atau akilah. Nah ini dibalik dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasanya akil balik kalau bahasa Indonesia. Kalau di dalam kitab ini balik akil. Nah, kalau bahasa Arab akilah yang berakal, wanita yang berakal, maka baliknya juga baligho yang sudah masuk ke zona ya, gelanggang kedewasaan. Ya, sekarang supaya sedikit agak jelas, ya, maka saya akan mengambil panduan bimbingan dari kitab Kifayatul Akhir tadi. Qala dawu sapa syareh ya. Jadi komentator. Wasyaro itu ngutip dulu. Ngutip apa yang sudah dikatakan oleh Hakim Agung. Bukan hakim biasa. Seorang hakim Syekh Abu Thayyib yang dikenal juga dengan Syekh Abu Suja. Baru setelah itu dikomentari. Wasyaro itu wujubi sholati lan utawi. Tadi belum saya terjemah bahasa Indonesia ya. Wasyaro itu wujubi sholati, adapun syarat-syarat diwajibkannya sholat adalah salah satu asya. Jadi ada 3 hal. Al-Islamu pertama yaitu orang yang pada dirinya ada sifat Islam, yakni pemeluk agama Islam. Al-Bulughu yang kedua adalah orang yang sudah masuki kedewasaan, yaitu balik atau baligho, orang dewasa. Wal aklu dan orang yang sehat akal. Di dalam dirinya ada sehat, ya, sehatnya akal. Wasyara itu wujubi sholati lan utai pira-pira syarat wajib sholat. Iku salah satu asya ana 3 al-Islamu suci ku Islam, wal bulughu lan kedewasaan, wal aqlu lan eneng akal. Jadi terjemah yaitu tadi ada 3 hal yang menjadikan seseorang diwajibkan untuk sholat, dan kalau tidak ada 3 hal ini sholat pun tidak sah. Katanya Syekh Hisni ya, Damaskus ya, mungkin kalau tidak salah Suriah ya, yang sekarang terjadi entah apa dengan, mungkin Turki ikut-ikut mungkin karena konon menurut medsos ya. Kalau kadang-kadang saya ini kan enak-enak Facebook kan langsung ada notifikasi masuk tentang berita Israel. Nah, beberapa hari ini kan ada serangan juga dari rudal-rudal Israel. Ya, saya belum sempat mendoa yang ngotot ini. Mungkin Jalut juga perlu, atau doa ini yang perlu dibaca. Tapi syaratnya yang didoakan harus benar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah kami dieksekusi, ditindak, disiksa, in nasina, jika kami lupa, au akhtona, nah, mungkin lupa tafsirnya nanti jika melakukan kesalahan tidak sengaja, au akhtona, atau kesalahan yang memang nggak kuat nahan hawa nafsu, mengendalikan tidak melanggar itu nggak kuat. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, la tahmil, janganlah engkau membebani alaina, atas kami umat Islam, termasuk saudara-saudara saya yang di Suriah dan sekitarnya. Sekitarnya itu ya min Suriah ila akhiril alam, sampai batas akhir alam. Min kulli jihati Suriah ila nihayatil alam, ila ghayatil alam. Sudah kena semua. Indonesia kena, didoakan. Mana saja yang saudara-saudara saya umat Islam sudah didoakan. Janganlah umat Islam, ya Allah, Allah beri beban ya, dengan beban isron, kama hamal tahu, sebagaimana Allah membebankan, sebagaimana beban yang Allah bebankan kepada kaum alaladina, kepada kaum mereka min qablina, yang mereka ada masa hidupnya ada sebelum kami umat Islam. Nah, ini doa penting sekali, makanya saya rangkai 4 serangkai doa. Nah, ini jurus serangan doa, tapi ini tidak pakai nuklir rudal, tapi ini rudal bisa menembus sampai akhirat kali ini. Rudal bisa, tapi di belakang nanti rudalnya di belakang. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a wal ibadah. Ada lagi hadis yang lain, doa mukhul ibadah. Ya, insya Allah di dalam jilid 5 ya, kitab syarahnya kitab Ihya. Ihya itu kalau kita kan Bandung 4 jilid. Nah, tapi kalau ini matannya Ihya ya, bisa jadi 8 kalau Darul Fikr Beirut. Jadi nanti ada terjemahannya karya Toko Aswada, ahli hadis luar biasa. Beliau kalau tidak salah namanya Syekh Az-Zabidi. Apa ya namanya itu? Ithhabus syadatil mutaqin. Iya, ithhab syadatil mutaqin. Ini syarahnya kita ada di 10 entah berapa ini jilid. Karya Syekh
Az-Zabidi. Nah, ini kitabnya. Gak punya kita terjemahan. Ini juga sama. Kitabnya kosong. Nah, makanya mohon diluruskan jika saya salah baca saya. Nah, itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana, wahai Allah Tuhan kami. Wala tuhammilna. Nah, ini sebenarnya kata larangan, tetapi kata Tuhan ya bukan larangan, namanya kalimat doa. Wala tuhamilna, ya Allah mohon janganlah kami umat Islam kapan dimanapun sampai hari kiamat, janganlah mereka dibebani, kami janganlah dibebani dengan beban hidup, lato kota yang sama sekali tidak ada kemampuan. Dengan ada corona, apa ada negara adidaya? Gak ada kan? Gak ada. Gak ada negara adikuasa. Kalau adidaya, adikuasa, segala sesuatu bisa saja kuat. Ternyataannya dengan cara menjaga jarak ternyata gak berhasil. Tetap aja ya, peningkatan kasusnya menurut medsos. Saya hanya nirukan aja. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran Al-Karim menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, itulah. Jadi tidak ada yang dikdaya, yang enggak ada. Terkalahkan. Dikdaya menurut KBBI mungkin yang tidak terkalahkan sakti itu oleh lawan. Nah, kalah kan musuh corona. Nah, mari kita bertobat. Jangan membanggakan diri, itu penyakit hati. Menurut ilmu tasawuf, bukan menurut saya. Penyakit hati itu, hatinya sakit. Apa? Takabur, memandang yang lain tuh lebih rendah, itu takabur. Membanggakan diri namanya ta'adubun nafas. Syirik semua itu. Syirkun misterius. Loh, yang separuh kok bahasa Indonesia, baru bahasa Arab. Jadi penduaan Allah, penyekutuan Allah secara samar. Yang jelas bagaimana ya, terang-terangan ngomong bahwa tidak satu ya, itu yang jelas. Kalau gitu kan kelihatannya kan nggak musyrik, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna ma la taqata lana bih. Boleh wakaf, oleh ulama Qura diberi tanda wakaf. Wa'fu 'anna wa'fu 'anna wa'fu 'anna. Ya. Ini ada yang menerjemahkan wa'fu'ana, semoga dimaaf. Maafkanlah kami ya Allah, wa'fir lana, dan juga ampunilah kami bagi dosa kami. Warhamna, lah belas kasihanilah kami umat Islam. Jangan ada kami jamaah kita yang ada di kanan kiri. Kami umat Islam, kapan dimanapun, anywhere, anytime, kapan dan dimanapun, hingga munculnya the day of judgment, hari perhitungan, the day, hari kiamat, kapan dimanapun.
Kalau kita serempak berdoa, insya Allah ditolong nanti sudah oleh Allah. Kita akan ditolong oleh Ta'ala, sehingga orang yang mau ganggu kita males dulu. Diserang corona aja nggak bisa. Apa saja yang sudah dikerahkan oleh berbagai negara maju. Tidak hanya satu negara maju itu. Malah urutannya, kalau saya pernah melihat update corona itu, Indonesia malah urutan 19, padahal negara yang masih berkembang kalau tidak salah, belum maju. Tapi hanya 19. Yang maju kok urutan lebih depan. Nah kan, ini ujian mungkin dari Allah Ta'ala supaya kita bertobat. Peringatan lah ke ujian. Tobat, jangan merasa sok hebat, nggak ada yang hebat. Manusia karena semua tidak hebat. Yang hebat hanya yang maha kuasa, Tuhan yang Maha Esa yang hebat. Tidak ada yang lain. Jadi jangan merasa sok hebat. Nanti ditindas, ya ditindas jadi, karena itu termasuk kufur nikmat. Diberi ilmu yang tinggi, ya malah tidak dipakai bersyukur kepada Allah Ta'ala, malah memandang yang lain dianggap mungkin memandang negara saudara-saudara kita. Tunggu saatnya saja. Ayat yang belakang nanti nuklirnya. Di belakang ayat ini. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Belas kasianilah kami umat Islam ya Allah. Anta maulana. Engkaulah penolong kami ya Allah. Fangsurna, tolonglah kami alal qaumi, mengalahkan terhadap kaum al-kafirina yang ingkar-ingkar. Ini saya rangkai 4 serangkai 2 itu penting semua. Supaya kita mempunyai generasi yang benar-benar iman takwanya kuat. Al-Furqan 74. Kalau ini tadi adalah surah Al-Baqarah terakhir ayat 280. Ini penting saya sisipkan karena ngajinya paling hanya sedikit kok, membahas syarat-syarat wajibnya saja. Saya sisipi ini ilmu hikmah. Nah, yang pertama bukan ini kalau saya mendoa itu. Yang saya rangkai dalam video 4 serangkai doa penting dari Al-Quran Al-Karim. Pertama adalah kita harus meniru Rasulullah SAW. Setiap harinya ada riwayat hadis 70 kali Rasulullah SAW beberapa kali ilamitin beristighfar, meminta ampunan. Nah, minta ampunan bagi orang yang tidak berdosa itu akan, kata ulama, meningkatkan derajat. Nah, kalau kita kan dosanya banyak. Nah, Rasulullah aja 70 kali, satu riwayat yang lain 100 kali. Maka mari kita baca. Nah, doa yang terbaik menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, ya kan tidak salah orang Syria sini. Mana itu tanah Nawa itu. Saya kok kayaknya di Syria. Kok sini? Beliau dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah berkomentar, doa yang tertinggi menurut ulama. Imam Nawawi itu masih ngutip menurut ulama kalau bicara itu. Berfatwa menurut ulama, enggak menurut beliau sendiri, jarang. Adalah Al-Quran Al-Karim. Nomor 2 Al-Hadis As-Sahih. Nomor 3 baru doa-doa karya ulama. Dan doa-doa buatannya sendiri mereka. Yang penting enggak salah. Kalau enggak salah gampang saja sebenarnya. Ya Allah minta selamat dunia akhir enggak salah.
saya dan keluarga saya, semua umat Islam kapan dimanapun minta selamat dunia akhirat, sejahtera cukup, ya, kebutuhan lahir bahagia cukup, kebutuhan batin. Dan batin apa? Ya iman dan takwa. Maka kita pasangan-pasangan yang sudah berumah tangga, juga calon-calon generasi penerus didoakan itu. Suratnya nama Al-Quran Al-Karim, surah Al-Furqan 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana wa Allah, Tuhan kami, hab, berikanlah, anugerahkanlah, lana, bagi kami umat Islam seluruh kapan dimanapun, dari tempat saya ini sampai segala penjuru alam, kapanpun hingga jagat dilipat, yakni hari kiamat. Berikanlah kepada kami umat Islam min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Lafaz azwaj bisa perempuan bisa laki-laki, jamak. Pasangan-pasangan kami, kalau yang doa ibu-ibu atau calon-calon pengantin, ya, calon-calon suami saya. Kalau yang mendoa ibu-ibu, ya suami-suami saya. Kalau mendoa bapak-bapak, ya istri-istri saya. Jadikanlah pasangan-pasangan kami qurrata a'yun, ya, menimbulkan kesejukan mata. Ya, katanya orang Jawa, gak ngaren derewes lu. Biasanya orang kalau keluar, ya, air mata itu kan susah. Janganlah bapaknya anak-anak ya Allah dijadikan orang yang memanaskan mata atau enggak nangis. Artinya menjadi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Istri ya begitu. Kalian doa bapak, ya Allah jadikanlah istri saya orang yang menyejukkan mata. Jadi jadikan menjadi sebabnya kesejukan mata. Qurrata a'yun waj'alna, dan jadikan kamu wa dzurriyyatina, ya kelewatan, pasangan-pasangan kami atau calon-calon pasangan, calon-calon suami, calon-calon istri kami. Ya, ini doa yang belum, yang masih lajang-lajang, bujangan-bujangan ini, saya diberikan jodoh oleh Allah dengan jodoh yang baik menurut Allah Jalla, walaupun tidak sholat istikharah, apalagi setelah sholat istikharah taubat. Rabbana blana min azwajina wa jamaknya wa dzurriyyatina, dan anak-anak cucu kami umat Islam kapan dimanapun hingga hari kiamat. Qurrata a'yun menjadi sebabnya sejuknya mata. Sejuk mata ini bahasa kiasan, artinya kebahagiaan hati. Bahasa sejahteranya kesejukan mata, bahasa kebahagiaannya ya itu hati itu. Kenapa? Ya karena melihat anak cucu dan istri suami atau suami menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu di mana keterangan itu? Ya cari, silakan. Cari aja, ya, mungkin jilid 3. Kitabnya namanya Hasyial Jamal atau Hasyiah Al-Futuhatul Ilahiyah. Penjelasan atau syarah terhadap kitab Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Mahali yang satu, ya, Abdurrahman Asyuyuti.
Kedua-duanya diberi ulama gelar Jalaluddin, keagungan agama Islam. Karena ilmu kedua beliau, guru dan murid. Syekh Jalaluddin itu muridnya Syekh Ahmad Al-Mahalli. Ilmunya menyebar ke berbagai pelosok dunia, sehingga dunia mengenal terhadap keluhuran syariat Islam. Makanya dia dijuluk Jalaluddin, keluhuran agama Islam. Gelar namanya alam lakop, julukan. Nah ini dibuat minta. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan takdirkanlah dan jadikanlah kami umat Islam. Ya, kapan dimanapun, berarti yang belum lahir bisa didugakan. Lil muttaqina, bagi mereka yang bertakwa, jadikan kami imama, sebagai leader, manajer, petinggi, pemimpin atau orang yang diikuti. Diberi tafsir oleh Imam Jalaluddin Suyuti, fil khair, in goodness, di dalam kebaikan. Tambahi. Karena ada imam yang dalam kejahatan, yaitu Fir'aun dan patenya Haman. Fir'aun. Besok di akhirat dia jadi imam. Imamnya orang-orang ya sayap kiri. Saya kira itu. Yang pertama adalah surah Ibrahim ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Rabbana wa Allah Tuhan kami, ighfir, mugi semoga Allah mengampuni, semoga Engkau berkenan mengampuni li, bagi dosa saya, wali walidayya, dosa kedua ibu bapak saya, my parent, walil mu'minina, and believers, dan dosa orang-orang beriman. Yauma yaqumul hisab, di saat terjadi apal hisab, perhitungan amal. In the day of judgment, atau the judgment day, in the judgment day, dibolak balik boleh bahasa Inggris, di hari perhitungan. Ya, Rabbana pilih, Rabbana tuakhina, ini nuklir, serangan. Serangannya di sini, wang sunnah, ya Allah tolonglah kami umat Islam, alal qaumil kafirin, untuk menghancurkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap kebenaran ajaran Islam. Yang terakhir, nah ini supaya apa? Bisa diharapkan dunia akhirat selamat dan bahagia. Ini kalau doa Al-Quran. Kalau doa Jawa ya Allah nyuwun selamat dunia akhirat, wis bahagia nunut selamat, berarti ndek swarga wis ngono. Ringkas padat. Tetapi yang terbaik adalah doa dari Al-Quran. Karena membaca satu ini, kalau tajwidnya tidak disalahkan, satu huruf ada kebaikan, nanti mendapat 10 kebaikan, satu huruf. Nah, ini kalau Rabbana berapa huruf? Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin amin. Rabbana, wahai Allah Tuhan kami doa mewakili umat Islam. Atina, berikanlah kepada kami umat Islam, tanpa ada kecualinya. Menurut ilmu logika, umat Islam ya sudah, mulai Nabi Adam sampai yang belum lahir sudah. Nah itu, jadi kata itu punya lingkaran waktu, punya isi dan punya lingkaran waktu.
Kan definisi itu yang batas. Ya kalau ngaji mantek, saya cuma kata idokul mubham di pelosok tanpa daftar. Nah itu tadi bekalnya hanya 10.000 kalau tidak salah. Hasilnya jahit satu setel pakaian. Jadi 3 bulan kalau tidak salah. Bayangkan. Yang bayar jembatannya cuman apa? Listrik mungkin ya, lampu listrik. Yang lain sudah nggak bayar, pondoknya nggak bayar, nah, gratis. Ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bolehkah membaca Rabbana atina fid dunya sana? Ya kalau kita membaca niatnya membaca Al-Quran ya nggak ada tanda wakafnya. Kalau mintanya di dunia baik untuk apa? Yang baik ya mengikuti ulama qura itu ada wakafnya nggak ada ya dibaca terus. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Karena kapan dimanapun membaca Al-Quran harus bertajwid. Seperti dalam kitab Al-Jajariyah, wal ahdu bitajwidi katmun lazimun malam yujawidil Qur'ana asimun. Siapa saja man itu perempuan, laki-laki, tua, muda, nah asal sudah mukallaf tadi mukallafah. Malam yujawidil. Nah ini dilupakan saya. Iya karena butuh iya karena. Nah ingat lagi. Wal ahdu. Adapun mengaplikasikan, menerapkan bitajwid dengan tajwid pembagusan dalam Al-Quran ya. Baca Al-Quran ada definisinya juga, syairnya juga dari Nadom Al-Muqaddimah Al-Jajariyah. Khatmun wajib, lazimun ya wajib. Kapan saja waktu mendoa kalau kita niatnya sambil membaca Al-Quran maka berlipat-lipat pahalanya. Membacanya sendiri berhuruf ada. Dan termasuk doa, milih doa yang terbaik berarti mengikuti adabud doa, termasuk min adabud doa. Bagian dari etika berdoa, artinya doa terbaik, memakai cara yang terbaik, etika yang terbaik, etika yang baik karena ya begitulah. Tapi doa yang pertama Al-Quran, nah supaya bisa tercatat sebagai doa ya ibadah, membaca Al-Quran juga ibadah. Nah, mendukan umat Islam juga silaturahmi, insya Allah di dalam kitab Dalilul Falihin, sarannya Riyadhus Shalihin oleh ulama Aswadat yang sangat hebat di zamannya, terkenal ahli laduni, Syekh Ibnu Alan. Diterangkan bahwa termasuk silaturahmi itu mengirimkan makanan atau uang atau doa. Jadi sudah tiga catatan amal solih. Kalau kita pakai bertajwid, wakaf pada tempatnya yang sudah ditentukan ulama ahli baca Quran, qura. Itu enggak ada tanda wakafnya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ya kalau kita membaca meniru Al-Quran, doa meniru Al-Quran, ya walau nggak diikuti tajwid ya, yang penting nggak merubah makna, misalnya tanda wakaf misalnya, ya mungkin nggak salah.
Tetapi tidak bisa mendapat pahalanya seperti membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran kapan, dimanapun. Wal aktu bitadwiti khatmun lazimun malam yujawid. Mana adapun siapa saja adalah lam yujawid apabila dia tidak menggunakan ilmu tajwid. Al-Qur'ana, Quran, baca Al-Quran tanpa tajwid. Bahwa asimun. Ini dalam mukadimah kitab tajwid Al-Jajariyah, Al-Muqaddimah Al-Jajariyah. Nah, ini sekian dulu, ini membahas tentang 4 doa. Sekarang kembali kepada syarat-syarat wajib sholat. Sekarang jam 10 lebih 6 menit. Anak saya biasanya ke sekolah jam 9 pulang. TKA, ini mau TKB. Namanya sekolahnya Mambaul Barokah, tambang atau sumber berkah. TKM, Taman Kanak-kanak Muslimat NU 196 nomornya. Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, itu saya perkirakan tahun 2049 sudah doktor. Nah, ini rencana planning. Nah, ketika itu saya kalau masih hidup umur 90. Nah, saya berharap umur 90 itu dimana-mana baca orang yang suka, cinta, mempelajari, membaca kitab kuning. Dan bahkan mungkin banyak yang dapat. Ini rencana saya. Saya ini belajar juga ingin menyebarkan. Bismillahirrahmanirrahim, baca sarannya ya. Ini karena beliau orang Suriah mungkin gitu. Kalau Damaskus itu mungkin Suriah. Saya belum buka ibu kota yang mana Damaskus itu. Ya mungkin Suriah. Basarannya Dimasko. Jadi kalau orang berasal atau berdomisili di Damaskus ya Dimaski. Nah, Syekh Al-Hisni ini Dimaski. Jadi seorang Sayyid, masih keturunan Sayyidina Husain, pengarang kitab Wifatul Ahyan. Ya, kita dapat berkah dari berbagai jurusan, termasuk dzurriyyah Rasul, anak cucu atau terah Rasulullah SAW, wa baraka alilamiddin, amin. Ya, putra Rasul oleh paling baca salawat, insya Allah kalau ikhlas. Tapi ada ulama mengatakan sholawat walaupun riya diterima ya. Yang diterima itu yang ke Rasulullah SAW, tapi yang baca tetap harus ikhlas. Nah, itu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 entah berapa. Padahal mereka orang-orang non-muslim tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-kitab mereka, dalam perjanjian mereka, baik perjanjian lama, Al-Adul Qadim atau perjanjian baru. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, murni menyembah Allah, tidak boleh mengangkat Allah punya anak. Nah, itu namanya syirik. Itu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin kunafa ya sudahlah. Nanti ini kepanjangan. Sekarang sudah 1 jam lebih kok ya. Dan man adapun siapa saja adalah ijtama'a. Ya, kitabnya ini. Kan dasarnya kita badiah saja ini dari teman-teman. Kalau ke Ngampel ada ya anak teman saya yang meniru saya. Saya dulu sekitar 3 tahun berjumatan ke Ngampel. Jaraknya sekitar 40 km dari Kedung Pring Balong Panggang, Gresik. Alhamdulillah, insya Allah 3 tahun tanpa absen. Ke Ngiri, Gresik. Ya, Ngiri, Gresik. Makamnya Kanjeng Sunan Giri. Ke Ampel, makamnya Kanjeng Sunan Ampel. Rahmatullah. Sampai waktu itu saya pernah mendengar suara
Cari mek 3 tahun kok sirene panas gitu loh. Yang panas siapa ini? Entah apa itu saya kena penyakit ya, apa halusinasi. Saya kira tidak. Memang orang-orang halus kalau kena air kursi panas. Nah, saya sering kalau di perjalanan itu kalau sepedaan rata-rata saya ini goncengan 4, ibunya anak-anak. Terus kalau tidak salah ya Muhammad itu, terus Mbak Yunya, melanggar saya ini, tapi terpaksa nanti ditinggal di rumah nyambangi Mbak Yunya yang di Pondok Jombang, bisa di daerah Tebuireng atau sekitar Tebuireng, tempat kelahiran itu apa Ramandanya Mbak Yasin tak siapa, dusun keras ya, di SMK ketika masih SMK belum ya, atau di waktu masih sanawiyah di Semelo Bandar Tunggal Jomo itu sepedaan nggak ngatasi kalau nggak kebut ya, sekitar 100 itu saya sepedaan itu boncengan 3-4 itu saya itu ya, minta selamat aja kepada Allah. Kalau enggak baca bismillah 7 ya ayat kursi situ saja kemanapun. Nah, waktu di Ngampel juga begitu, terdengar suara makhluk gaib, entah halusinasi atau memang terdengar. Nah, jadi terdengar panas. Cari ini 3 tahun rene kok terus saya itu. Kalau begitu saya sudah dapat 3 tahun. Ya kalau tidak dielingkan suara gaib tadi yang nggak tahu kalau saya sudah 3 tahun. Sudah lupa mulainya. Ya ngaji sekarang manitama adapun seseorang ijtama yang terdapat atau terkumpul di dalam man apa Islamu, jadi seseorang mempunyai sifat Islam, yakni pemeluk Islam, wal bulughu dan mempunyai sifat dewasa, yakni baligh atau baligho, wal aklu dan akal, wa taharatu dan kesucian, sucian anil haid dari menstruasi, wan nifas dan nifas ya, darah yang mengalir bukan sebelum tapi sesudah melahirkan, mengiringi bocah lahir. Fala syakka mongko maka tidak ada keraguan sama sekali bi wujubis shalah di dalam kewajiban salat alai atas man dia. Man ini bisa mewakili wanita juga man. Nah, ini komentarnya mengomentari teks asli. Wasyara itu wujubi sholati salah satu asya'a al-islamu wal bulughu wal aql. Fa amal kafiru, adapun orang kafir, ini nggak usah cuma bahasa Jawa, nanti nggak cukup waktunya. Fa amal kafiru, adapun orang kafir, fa in kana apabila ada apa kufru, kekufuran atau keingkarannya, kafir artinya orang yang ingkar, tidak membenarkan, atau orang yang mendustakan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak percaya adanya Tuhan Allah, nah, kafir. Wa in kana kufru, apabila keingkarannya itu aslian ya. Jadi dia sebut kafir, orang yang ingkar itu asli, belum pernah masuk Islam mungkin. Maksudnya begitu. Lam tajib, maka tidak wajib lalai atas dia apa sholatus sholat. Gak sama, iya liana karena sholat adalah latasihu, tidak legal, tidak sah sholat minhu dari dia orang kafir. Bil kufri, di saat keingkaran dia, kekufuran dia.
Wala yajibu dan tidak wajib alaihi terhadap orang kafir apa qada'uha, mengkodok sholat, yaitu mengerjakan sholat di luar waktunya sudah habis, namanya mengkodok. Nah itu istilah ilmu fikih. Kodok ya sama saja membayar atau menunaikan secara logat. Nah, menurut ilmu tauhid mungkin dibedakan, menurut ilmu fikih juga dibedakan. Ada dengan kodok. Nah, kalau ada itu menunaikan kewajiban masih di dalam ruang lingkup waktunya. Sholat duhur belum masuk waktu asar, ya itu namanya ada. Kalau kodok, karena sudah kafir ya mungkin beberapa tahun ya kan sudah habis. Waktu sholat yang 5 tahun lewat, namanya kodok. Fama kodok, adapun mengkodok sholat tidak selama apabila dia masuk Islam. Oh, wala yajibu dan tidak wajib alih atas dia apa qadha mengkodok sholat tidak selama ketika dia masuk Islam bila khilaf ulama tanpa ada pertentangan pendapat mengenai tidak wajibnya qadha bagi si kafir. Kenapa tahfifan? Karena apa? Meringankan ya. Jadi merupakan dispensasi. Ya fala ya juju mongko ora oleh apa yukotoba ing yen fala maka tidak diperkenankan apa yukotoba apabila diarahkan kewajiban sholat tadi biar sholat ayu khotoba apabila bukan apabila diarahkan atau pengarahan kewajiban tadi apa yukotoba bahasa Jawanya ing yen to dikitopi sopo kafir biar dengan sholat, artinya tidak boleh ya perintah wajib sholat itu diarahkan atau ditargetkan kepada si kafir kal khaidi. Gambarannya seperti orang head itu. Ya karena itu tadi ya, orang kafir sholatnya nggak sah ya, nggak dikenai sasaran kewajiban, tidak dikitopi arah pembicaraan gitu. Wada, pendapat yang walaya juji itu tidak boleh orang kafir dikenai. Ya, kalau yang lain selain orang kafir yang punya ciri 3 Islam, buluk, akal, ini dikenai kewajiban sholat, tapi orang kafir karena tidak Islam, ya, maka tidak bisa. Lah kesimpulan apa itu perkataan semacam itu wahada, adapun ini falaya juji itu tidak boleh adalah dhairun nasis Syafi'i, itu dohirnya nas Imam Asy-Syafi'i. Nas itu adalah menurut ahli usul fikih suatu perkataan yang tidak mengandung tafsir ganda. Jadi tafsirnya hanya satu kata, tidak bisa mempunyai lebih dari satu kata, itu nas. Ya, nas secara logat ya teks. Ya. Tapi secara istilah usul fikih ya, itu suatu perkataan yang tidak mengandung tafsir lebih dari satu, karena sangat jelas. Nas itu secara logat ya perkataan yang jelas. Ya saya dulu juga pernah, tapi ngaji warokot nggak pernah, tapi saya kan baca warokot insya Allah.
cari berkah karena ini karangan orang yang lebih tua. Kalau tidak salah mbak gurunya Imam Al-Ghazali, putranya pengarang Waraqat kalau tidak salah, ayahnya Imam Al-Haramain. Nah, sedang ini kalau tidak salah loh ya, saya belum membaca secara detail. Terus Al-Waraqat diberi syarah oleh Syekh Ahmad. Nah, sekarang tafsir Jalalan separuh itu gurunya Imam Jalaluddin Suyuti, Syekh Ahmad Al-Makhali. Kemudian dikasihai, dibuat kita ya oleh siapa gitu. Di situ ada keterangannya. Nama lengkap pengarang kitab Waraqat. Tapi saya pernah ngaji khatam Waraqat yang dinadongkan kalau tidak salah. Tashilut Turuqat. Pernah di bawah asuhan Al-Ustadz Abdul Mu'in Almarhum. Rahimahullah. Dan juga pernah ngaji usul fikih Al-Lumah. Nah, walaupun saya ya pernah ya ngaji tasawuf, ya pernah ikhya, tapi nggak khatam. Jadi saya kosongan semua. Ya ditinggal di batokan, lama pulang, lama ndak menjenguk batokan. Satu koper kitab itu nggak ada. Ya alhamdulillah dimanfaatkan orang lain, saya hanya praduga. Ya yang banyak orang pintar-pintar itu kalau bacaan orang sepuh-sepuh karena ngaji puasa yang banyak. Kataman saja kalau puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi dan mengatakan itu tadi orang kafir ya tidak bisa dikenai kewajiban sholat. Seperti itulah keterangan tegas yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wabi qala Syekh Abu Hamid. Juga mungkin maksudnya Imam Ghazali, Syekh Abu Hamid. Abu Hamid mungkin ada dua. Imam Ghazali terkenal dalam tasawuf tapi juga termasuk ulama besar dalam bidang fikih. Jadi semacam pendapat itulah Imam Syekh Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid juga berpendapat. Watordu adapun menolak kafir fi jami furu'is syariat di dalam seluruh cabang-cabang syariat ya, dalam ibadah lahir, sholat, zakat, puasa, haji. Itu juga tidak diterima, ditolak. Watordu fi jami syariat. Menolak orang kafir adalah di seluruh cabang-cabang syariat. Kalau akidah namanya usuluddin, pokok-pokok ajaran Islam. Nah, kalau sholat zakat namanya furu'iddin, cabang-cabang. Nah, furu itu ya sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Terus jiwanya nanti ilmu tasawuf, supaya hatinya tidak melakukan hal-hal yang tercela. Sifat hati yang cela bisa merusak pahala sholatnya, zakatnya. Yang terutama merusak adalah riya, ya, tidak ikhlas. Ikhlas nanti yang membakar ilmu tasawuf. Wahukia dan dikisahkan anil Iraqiyin dari para pakar fikih fuqaha tanah Irak ya. Mungkin Irak ini ya juga terlibat ini. Ya medsos saya tahu itu. Dengan masalah saudara-saudaranya di Suriah. Ya kita berdoa semoga tidak hanya Suriah yang ya terjadi perang saudara. Ya dimanapun lah. Ya walaupun bukan umat Islam ya. Kemudian cinta damai. Kada semacam itulah ya. Qaulul fuqaha.
Jadi menurut para ahli fikih Irak mengatakan begitulah kata para ahli fikih, kata bilang gitu. Jadi dalam urusan ibadah lahir ini ditolak orang kafir, artinya tidak sah. Jadi lakin nasohiga akan tetapi menurut pendapat legal yang sah firraudah yang termuat di dalam kitab Ar-Raudhah, nah, mungkin karya Imam An-Nawawi, mungkin saja. Wa ghairiya dan selain kitab Ar-Raudhah, annal kafiro sesungguhnya orang kafir al asliya yang asli adalah mukhatabun, juga dikenai apa? Dikenai perintah ya mukhatab didhawuhi. Bisolati dengan sholat. Dikenai perintah sholat itu. Wa ghairiya dan selain sholat. Ya zakat, puasa, haji artinya wajib. Nah, ini hanya perbedaan perkataan saja intinya. Kalau tadi mengatakan tidak wajib dan tidak sah, nggak punya keahlian di bidang ibadah lahir. Wong akarnya nggak ada kok, imannya nggak ada akarnya, kok cabangnya ada gimana? Nggak ada akarnya. Iman itu adalah usuluddin, pangkal atau ya, tempat melekatnya cabang. Nah, sholat, zakat, puasa cabangnya syariat. Jadi wa ghairiya min furu'i syariah. Jadi dari cabang-cabang syariat Islam. Ini orang kafir. Ini dalam kitab Ar-Raudhah. Ya tetap ikut dikenai kewajiban juga. Jadi dengan sholat atau yang lain yang termasuk ibadah-ibadah lahir itu furu'is syariah. Wabajul jamu, adapun cara untuk menghimpun pendapat yang seolah-olah bertabrakan itu. Jadi untuk mengkodifikasikan, ya, mempersamakan pendapat ini, mungkin gitu maksudnya. Wawadul jamu, adapun cara atau wajah untuk menghimpun pendapat itu menjadikan satu adalah annal fuqaha, sesungguhnya para alim fikih adalah mereka yaquluna, mereka berpendapat. Nah, maksudnya gini. Innahu, sesungguhnya orang kafir adalah ghairu mukhatab. Tidak kenai sasaran perintah atau larangan itu mukhatab. Kala kufri, dikala kufur dia, ingkar dia terhadap kebenaran syariat Islam. Waladina, adapun mereka fuqaha yang lain, qalu, berpendapat, berkomentar, bi'annahu mukhatabun, adapun pendapat mereka yang mereka mengangkat pendapat, mengungkapkan pendapat bahwa orang kafir ada dikenai khitab, artinya kena kewajiban juga sholat, adalah qalu, mereka itu punya pendapat gini loh, syartu khitabi, syaratnya ya diterapkannya khitab itu atau kewajiban sholat lah, ya ayyu salima, ketika dia masuk Islam. Tapi ketika kafir juga kena kewajiban itu, kena khitab sebagai yang lain diwajibkan yang muslim. Hanya penerapannya, jadi sholatnya bisa dianggap sah ya nanti kalau sudah masuk Islam. Wa malam yuslim fala yukhatab. Nah, selama belum berislam, masuk Islam, maka dia kafir, fala yukhatab, maka tidak dikenai sasaran apa itu kewajiban. Farif, maka ya kenalilah terhadap
kasus orang kafir. Wa amal murtaddu, adapun orang yang keluar hengkang dari Islam, lepas keislamannya, tapi sudah pernah Islam, watajibu maka wajib alai atas murtad apa sholat wal qadha. Ya, berapa sholatnya ketika murtad nggak sah, ya, pasti qadha bila khilafin. Oh, mana tadi? Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ahli fikih, idza aslama. Jadi ketika murtad masuk Islam, maka wajib atas dia. Kalau belum masuk Islam kembali, ya gak sah kan, tidak punya kelayakan, karena kelayakan wajibnya sholat Islam, ya masih keluar. Jadi bila khilafin, tapi ketika sudah masuk Islam, dia baru dikenai kewajiban sholat dan juga mensalati, mengqadai, mengerjakan sudah waktunya di luar, sudah habis sejak dulu. Kita selama ketika dia masuk Islam. Lianau karena si murtad bil Islami, dengan Islam, iltazama dalika wala taskutu andu bil, dia sebenarnya masih menetapi Islam hanya dan tidak gugur andu dari dia apa Islam, andu dari dia berida sebab keluar sebab murtad. Kaman akara, permisalannya perumpamanya kaman seperti orang akora yang mengakui bimalin terhadap suatu harta sumartada, kemudian dia rida keluar dari Islam, ya laskutu maka tidak gugur mal harta itu andu dari dia. Ya itulah ulama bicara apa saja, silakan, saya hanya menerjemah. Wa amasobi, ya tadi harus balik ya, belum dewasa berarti yang berarti sobi. Wa amasobi, adapun bocah, waman dan orang jala yang bergeser atau hilang apa aklu, akal sehatnya, man bijununin ya, misalnya sebab gila, tapi gilanya ada catatan kaki, malam ya tak ada bijununin. Orang menjadi gila, tapi tidak karena tindakannya yang melebihi batas. Ya, memang wajar gila gitu. Tapi kalau gila karena mungkin di sini tidak ditentukan. Ya mungkin karena minum-minuman keras, mungkin gitu. Berarti gilanya, tidak sadarnya, tidak ingatnya ini karena dibuat-buat, tidak sewajarnya. Maradin karena sakit, akalnya sampai hilang. Wanafima, dan semacam keduanya, semacam timbul penyakit gila atau sakit akalnya sehingga tidak sadar, ya balatajibu, maka tidak wajib alaim atas mereka, ya sobi anak kecil, orang yang akalnya hilang sebab gila atau sakit, likoli, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rubi al-qalamu ilah, yang berupa lafal rubi al-qalamu dan seterusnya. Terjemahnya, rubi terangkat apal qalamu, kolam ya, pencatat amal ya hamba-hamba Allah ya. Bisa manusia atau jin, manusia dan jin. Ansalasin, jadi perbuatan, ucapan, perbuatan
tidak tercatat maksudnya. Dari 3 kelompok itu kolam tidak mencatat. Tidak mencatat amal perbuatan 3 kelompok. Ansalasin dari 3 kelompok. Anin Naim. Nah, ini mungkin Anin Naim ini ya, orang lupa ya. Anin Naim dari orang yang tidur, kata Staikido. Jadi orang tidur melakukan apapun ya tanpa disadari. Ya nggak dicatat. Kalau amal jelek yang tidak dicatat. Kata Yaskido sehingga dia terjaga. Ya dia bangun. Wani sobi dan perbuatan bocah. Kata yang talima sehingga memasuki ranah dewasa. Lokasi ya, situasi dewasa. Ya, kata yang talima. Maksudnya mungkin dewasa tapi yang talima bisa mimpi basah. Wa anil majnuni, pena juga gak bekerja, berhenti mencatat dari perbuatannya orang gila. Kata yakilah sehingga sembuh, berakal. Akhraja telah meriwayatkan terhadap hadis dimaksud siapa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi boleh, wa Turmudi boleh. Waqala dan Imam Turmudi berkomentar hadisun hasanun. Jadi ada mubtada yang dilempar, yaitu interrogative sentence, kata apa demonstratif pronoun ya, demonstrasi pronoun maksud saya, kata ganti penunjuk dilempar. Ya, kalau bahasa Inggris ya this is, ini ada bahasa Arabnya, isim isyarah, ke bahasa Inggrisnya demonstrative pronoun, kata ganti penunjuk. This is a good hadis, adalah hadis hasan, hadis yang bagus. Ini ada hadisun, ada itu dilempar, ada utawi iki ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi adalah hadisun, kita cukup. Sebuah hadis sifatnya hasan yang berstatus hadis hasan. Hadis hasan bisa dipakai landasan hukum, menetapkan halal, haram. Itu boleh. Wa dalilu adamil wujubi, adapun argumen dalil mengenai tidak diwajibkannya sholat tadi fi hakil haidi, pada dalam haknya orang yang berhaid, wan nufasai dan orang-orang yang dalam keadaan nifas adalah yuklamu. Nah, ini di depan ini sudah dipakai, adalah bisa diketahui ya. Oh, tidak di depan ya, bisa diketahui minal haidi, dari tidak diwajibnya orang kayak gini, karena sama-sama mengeluarkan darah. Bedanya orang nifas, darah yang mengiringi budal air. Sekarang jam berapa? Jam 10.45. Saya sudah bicara hampir 1 jam. Kiranya itu dulu yang bisa saya bagikan dalam rangka belajar membaca kitab fikih, kitab matan atau teks asli Ghayatul Ikhtisar atau At-Taqrib yang dipandu dengan kitab komentarnya yang bernama Kifayatul Akhyar. At-Taqrib karya Syekh Abu Thayyib, seorang hakim, sedang Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad Al-Khisni
rahimahum wa azza jalla. Amin. Semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Tak lupa juga saya mohon maaf pada semua pemirsa. Jika di sana sini memang benar-benar ada ketimpangan, kekurangan karena keterbatasan saya yang masih dalam keadaan belajar. Sudah lama nggak buka-buka kitab. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ants. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu ala kulli halin wa ni'mah. Wa nakhusu khususan ala nikmatil imani wal islami wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.